Baik teman-teman, karena sudah menunggu lama ini, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan materi tentang membaca kritis. Dan kemudian next, kami di kelompok 6 ada 4 orang. Pertama Nurul Firdaus dari kelas A dengan NIM 003, saya sendiri Arya Dwirianto dengan NIM 012 dari kelas A juga. Kemudian Franciscus dari kelas B dengan NIM 53 dan Cut Tohira dari kelas B dengan NIM 59. Next. Nah, di presentasi ini kami akan menjelaskan tentang pertama pengertian membaca kritis, kemudian teknik membaca kritis, ketiga manfaat membaca kritis, kemudian manfaat internet untuk mencari sumber data, kelima membangun sikap kritis melalui keterampilan membaca, dan keenam contoh membaca kritis. Next. Nah, pada materi ini akan dijelaskan oleh Nurul. Silakan Nurul. Baik, terima kasih Arya. Yang pertama, pengertian membaca kritis. Membaca kritis adalah tingkatan keterampilan membaca yang bertujuan memahami makna teks secara mendalam dengan mengaplikasikan proses berpikir kritis, melibatkan kemampuan analisis, sintesis, dan evaluasi untuk memahami makna secara menyeluruh, baik yang tersurat maupun yang tersirat. Menurut salah satu ahli, membaca kritis ialah kegiatan membaca yang dilakukan secara bijaksana, penuh tanggung jawab, mendalam, evaluatif, analisis, dan bukan hanya ingin mencari kesalahan penulis. Dalam memulai membaca kritis, pembaca harus terbuka terhadap gagasan orang lain. Kritis berarti menerima pikiran penulis dengan dasar yang baik, logis, benar, atau menurut realitas. Dengan pemahaman unsur-unsur dalam bacaan tersebut memudahkan, yang pertama menganalisis, yang kedua menentukan, yang ketiga mengkritik poin-poin mana yang dinilai kurang benar, dan yang keempat memberikan saran konstruktif untuk revisi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Arya. Dipersilahkan. Baik, terima kasih. Setelah itu, kita akan membahas tentang jenjang membaca. Jenjang membaca sendiri ada 4 tingkatan. Yang pertama dan yang paling bawah adalah membaca literal, yang merupakan level membaca paling dasar, yang berorientasi untuk menemukan informasi. Jadi saat kita membrowsing materi tentang misal coklat atau gimana itu, dan kita membaca itu termasuk membaca literal. Kemudian membaca interpretatif, yang dimana ini melibatkan kemampuan memperoleh informasi dan diimplikasikan dari pernyataan antar baris. Kemudian membaca kritis. Membaca kritis tadi seperti yang sudah dijelaskan oleh Nurul. Dan selanjutnya adalah membaca kreatif. Membaca kreatif merupakan melibatkan kemampuan berimajinasi dan berkreasi untuk memproduksi ide. Kegiatan membaca diperoleh melalui pemahaman dan aktivitas secara berjenjang. Yang artinya membaca kreatif harus dimulai dari level yang paling rendah, yang tadi merupakan membaca literal. Dan pendapat ini dikatakan oleh Turner pada tahun 1979, Burn, Betty, dan Ross pada 1996, dan Nur Hadi pada 2009. Next. Kemudian ke materi selanjutnya, yaitu teknik membaca kritis. Pada teknik membaca kritis ini ada 4. Yang pertama ada mengerti isi bacaan, yang berarti kita harus tahu mengenali fakta dan menginterpretasikan apa saja yang dibaca. Dengan kata lain, mengerti ide pokok dari bacaan yang kita baca tadi. Kemudian menguji sumber penulis. Kita bisa melihat
ini dari latar belakang penulis, apakah dia seorang ahli ataupun seorang yang hanya menulis saja. Sehingga kita akan mengetahui apakah yang ditulis penulis ini merupakan fakta atau hanya sebuah opini. Kemudian interaksi antar penulis dan pembaca. Pembaca tidak hanya mengetahui maksud dari penulis, tetapi pembaca juga membandingkan pengetahuan yang dimilikinya dengan entah itu dari sumber dirinya sendiri ataupun membandingkan dengan penulis-penulis lain yang tentunya masih berkaitan topiknya. Kemudian terbuka terhadap gagasan penulis. Sebagai pembaca kita juga harus menghargai gagasan dari setiap penulis yang kita baca karyanya, kemudian mengevaluasi dan mempertimbangkan serta menguji alasannya jika mungkin memberi evaluasi kepada penulis tersebut dengan alasan yang logis dan juga mendasar. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Franciscus. Oke. Selamat siang semuanya. Terima kasih atas waktu yang diberikan oleh moderator. Untuk pembahasan yang akan saya uraikan hari ini, yang akan saya jelaskan yaitu manfaat membaca kritis. Seperti yang kita ketahui, arti dari membaca kritis adalah memahami ya dari sebuah bacaan dan juga memiliki pandangan bahwa suatu bacaan belum tentu sama dengan pandangan kita. Manfaat membaca kritis kurang lebihnya lebih diarahkan bagaimana sih manfaat tujuannya yang dapat kita jadikan rangkuman apa yang kita dapat dari bagaimana kita mempelajari membaca kritis. Sebagai pembaca kritis perlu mengetahui gimana kelebihan dan kekurangannya seperti yang ada di tulisan dalam PPT, menambah wawasan dari informasi yang sudah dibaca, lalu dapat menganalisis setiap tulisan dari penulis, lalu dapat memberikan informasi terkait isi bacaan. Kalau dilihat dari kelebihan, wawasan yang didapatkan sesuai dengan pandangan kita jadi lebih paham dan juga bisa mengkoreksi dari setiap bacaan. Ya, jadi pembaca yang cerdas itu nggak hanya sekedar membaca dan menelan wawasan, namun juga menjadi pendukung untuk untuk mendukung pendapat dari bacaan. Jadi menghilangkan yang namanya kayak hoax ataupun menggiring opini yang lebih baik. Lalu kita masuk ke kekurangan. Dari kekurangan membaca kritis, seorang pembaca kritis harus dapat mencari kebenaran dan fakta dari informasi yang dibaca. Ya, jadi untuk mengulik semuanya perlu ketelatenan, kesabaran, dan juga bagaimana kita menanggapi dari bacaan itu secara pelan-pelan, perlahan, dan dirangkum menjadi yang lebih pasti. Nah, lalu untuk sebagai pembaca kritis, nggak hanya satu hari bisa menelan info yang begitu banyaknya, begitu banyak sumbernya, langsung bisa dipahami. Dari berbagai pembaca-pembaca kritis yang sudah senior ya, maksudnya sudah terbiasa, mereka mendalami suatu kritis point itu nggak hanya dari bacaan, namun dari fakta yang benar-benar dimengerti bagi perseorangan. Seperti itu. Mungkin bisa selanjutnya untuk dibahas lagi. Oke, terima kasih. Lalu untuk yang keempat, memanfaatkan internet untuk mencari sumber data.
pembaca kritis yang baik untuk menemukan wawasannya sebagai sumber rangkuman bagi mereka. Untuk di zaman sekarang ya, udah lebih dipermudah dengan adanya internet. Penguasaan internet di tahun ini udah begitu banyak, bahkan ibu-ibu, bahkan anak kecil, terkecuali bayi 6 bulan masih belum bisa. Nah, mereka semua sudah mulai paham bagaimana cara menggunakan internet ataupun mengeksplor bagaimana internet itu bekerja sebagai media informasi yang paling indah. Ya, walaupun internet sendiri di dasarnya juga hanya mentah-mentahan ya. Apalagi kalau kalian sudah masuk ke dunia Facebook, mentahannya bukan mentahan daging, tapi mentahan lumpur. Di situ banyak-banyak hal yang tidak bisa dijelaskan, ataupun hal-hal yang menarik tapi nggak berguna bagi kita. Nah, sebagai pembaca kritis yang benar, internet itu kiat praktis mencari dan menemukan bahan-bahan ya. Jadi sebagai sumber, lalu memilih dan mengevaluasi bahan-bahan dalam jaringan internet untuk bahan menulis. Ya, lalu menentukan isi atau gagasan penting dalam bahan-bahan yang tersedia. Nah, untuk menentukan isi atau gagasan dalam internet juga perlu penguasaan yang lebih matang lagi ya. Jadi sekarang dipermudahkan dengan banyaknya website-website penentu sumber-sumber dan juga bagaimana Departemen Kominfo, kalau kalian tahu, itu sekarang bekerja 24 jam ya untuk warga-warga masyarakat di Indonesia. Apalagi masyarakat grup WhatsApp pencari berkah, yang bulan-bulan ini pasti bakalan banyak hoax-hoax yang bakal disebarkan dengan embel-embel saya dapat dari grup sebelah dan lain-lain. Nah, tugas Kominfo adalah menfilter dan juga memperjelas bagaimana sumber yang ada itu benar apa enggak. Nah, itu fungsi dari internet sekarang lebih mempermudah. Selain mempermudah dan juga yang namanya hoax pasti bakalan bikin greget ya. Lalu ada menentukan secara kritis bahan-bahan dalam jaringan internet untuk menulis. Yang dimaksud menentukan secara kritis itu, jadi kalian diberikan pilihan berbagai informasi. Sebelum kalian menulis, kalian harus menjabarkan dengan pandangan kalian, dan nanti balik lagi, semua ada yang namanya perputaran pendapat, pandangan, dan kalian dibandingkan lagi dengan pandangan orang lain yang sekiranya lebih matang. Dan sebagai penulis, jadi dalam pembaca kritis kita disudutkan dengan dua wajah ya, penulis dengan pembaca. Dari kedua tersebut nggak bakalan habis yang namanya pendapat ya, tapi bakalan sama satu tujuan untuk mencari pandangan yang sama dan mencari kejelasan. Seperti itu untuk manfaat internet untuk mencari sumber data. Mungkin bisa langsung dilempar kepada pemateri selanjutnya. Terima kasih, saya Franciscus. Baik, terima kasih kepada Franciscus. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi. Di sini yang kelima ada membangun sikap kritis melalui keterampilan membaca. Untuk meningkatkan kemampuan literasi membaca, seseorang memerlukan suatu sarana dalam pengembangan penalaran dan juga kritisan. Sebagai sarana pendukung, proses tersebut penting untuk memilih kualitas materi yang akan menjadi pokok bacaan sehingga informasi yang kita peroleh itu bermakna dan juga benar. Lalu di sini ada teknik yang dapat digunakan untuk meningkatkan sikap kritis, yaitu ada kemampuan mengingat dan mengenali ide pokok paragraf, tokoh-tokoh cerita, dan juga sifat-sifat dari bacaan tersebut.
Lalu ada kemampuan memahami atau menginterpretasi makna tersirat. Kemudian ada kemampuan menganalisis. Mungkin bisa slide berikutnya. Lalu yang keenam ini materi terakhir, ada contoh pembaca kritis. Pembaca kritis harus memiliki persiapan dan cara tepat mendalami efisiensi, dimulai dengan pemahaman seperti berikut ya contohnya. Membaca kritis selalu melibatkan tingkat berpikir kritis. Kemudian ada pembaca tidak langsung menyetujui pendapat dari pengarang tersebut. Lalu ada membaca karena ingin mencari sesuatu yang benar. Lalu ada selalu terlibat dengan permasalahan gagasan utama dalam suatu bacaan. Yang terakhir, membaca kritis berarti mengolah dari bacaan yang kita baca tersebut. Mungkin itu materinya yang sudah kami jelaskan. Saya lemparkan kembali kepada moderator kita, Mas Arya. Terima kasih. Baik, ya karena pemaparan materi sudah selesai. Nah, jika teman-teman ada yang punya pertanyaan, silakan langsung ngomong atau ditaruh di chat ya. Oke. Baik, selagi teman-teman melemparkan pertanyaan, dari kelompok kita bisa menjawab. Mungkin bisa saya mulai dulu ya. Oke, untuk pertanyaan ini kita nggak sesuai dengan kolom komentar, tapi menjawab apa yang ditanyakan. Oke, untuk pertama, saya mengambil pertanyaan mahasiswa kelas A 026 atas nama Vanessa Mai. Pertanyaannya yaitu pada poin 6, contoh pembaca kritis dituliskan bawah pembaca tidak langsung menyetujui pendapat pengarang. Apakah pembaca kritis harus selalu seperti pada poin ini? Oke, mungkin untuk share screen-nya udah mati, tapi saya paham apa yang dimaksud. Oke, untuk poin 6. Pembaca kritis merupakan suatu teknik sih, sebenarnya suatu metode yang paling penting yaitu mempunyai opini ya, maksudnya mempunyai menelan mentah, namun masih memiliki pandangan yang harus diperbincangkan. Nah, mengkritisi merupakan hak setiap orang. Menjadi pembaca kritis namun santun itu wajib. Nah, pendapat yang diputarbalikkan itu agar menjadi jawaban yang kompleks ya adalah cara pandang yang berbeda. Ya, jadi dari setiap pendapat yang diutarakan dari pembaca ataupun ke penulis ya, kalau misalkan bertemu ataupun bisa kepada orang lain ya, itu memiliki cara pandang yang berbeda, sehingga kembali pada penerima pandangan masing-masing. Dan di mana poin ini
dapat disetujui oleh pembaca dan bisa disanggah juga. Nah, serta dalam sebuah bacaan belum tentu hal yang dimaksud pengarang dapat diterima juga oleh semua orang. Seperti itu. Menurut saya untuk pertanyaan dari mahasiswa 026 atas nama Vanessa Mai. Untuk Vanessa Mai sendiri mungkin memiliki pandangan atas pertanyaannya, bisa diutarakan atau bisa dilempar ke pertanyaan lain. Tidak, sudah cukup. Sudah cukup, Baik. terima kasih. Oke, ya. Untuk pertanyaan-pertanyaan selanjutnya, teman-teman saya bisa menjawab juga. Silakan untuk Arya, maaf tadi sempat ke interupsi. Iya, nggak apa. Untuk teman-teman yang punya apa, pendapat lain bisa diutarakan ya. Lanjut untuk menjawab pertanyaan. Saya akan menjawab pertanyaan milik B55 Rizky Utami. Jika kita membaca head comment di sosial media, status ataupun story WA, apakah itu termasuk membaca kritis? Bisa dikatakan membaca kritis jika pembaca dapat menganalisis masalah apa yang terjadi dan mencari fakta dari masalah tersebut. Kemudian pembaca memikirkan bagaimana menyelesaikan masalah yang ada. Tetapi jika pembaca hanya ikut-ikutan dan terbawa emosi saat membaca head comment-nya, itu menurut saya tidak bisa dibilang sebagai membaca kritis. Karena membaca kritis sendiri adalah kegiatan di mana para pembaca membaca untuk menggali pengetahuan dengan bijaksana, evaluatif, dan juga analitis. Bagaimana Rizky Utami? Oke, berarti Jawabannya. kalau membaca kita nggak boleh baper gitu ya? Oke, baik. Karena Terima ya kasih tadi, Arya. harus bijaksana. Sebenarnya juga tergantung sama head komenannya sih. Kalau Nah, head ya, itu komenannya kayak tergantung kata kotor isi kan yang nggak mungkin kita mau itu ya kayak apa ya menganalisa itu gitu loh. ya malah Kan kita ya kan sering ya kan cuma jangan sampai dimasukkan hati gitu kan ya. Pasti kalau kita baca yang kayak gitu nggak sampai kita analisa atau apapun, kecuali kalau memang komennya itu kayak memberikan saran atau memberikan pendapat sehingga kita itu bisa memiliki pikiran yang terbuka buat itu gitu. Jadi ada dua pendapat kan misalkan gitu. Nanti kita sama-sama cari tahu mana yang lebih memberikan manfaat lebih banyak daripada kerugiannya gitu kan. Jadi lagi-lagi balik ke head comment-nya itu. Ya, baik. Terima kasih Arya, terima kasih Farah. Masih Farah atas tambahannya. Apakah Ya. teman-teman yang lain ada yang ingin menambahkan lagi? Permisi, aku mau sedikit menambahkan, mungkin bisa membantu. Ya, silakan. Menurut saya, kalau head comment itu kayak apa ya, buat kita kepikiran untuk hal negatif, kayak menjatuhkan kita, dan head comment-nya itu tidak membangun, saran saya ya tinggalkan aja, kayak udah gak digubris gitu. Kalau semisal head comment itu kayak membangun, mengkritisi itu mungkin bisa dipahami juga lah buat koreksi. Gitu aja sih. Terima kasih. Terima kasih Tri untuk penambahannya. Apakah ada lagi? Boleh loh, silakan. Oke, sepertinya tidak ada. Saya akan lanjut untuk menjawab pertanyaan. Dari A055 Trianda, Yuliandari, hal apa saja yang perlu dikritisi pada sebuah bacaan atau literatur? Sebenarnya ada banyak yang bisa dikritisi dari sebuah bacaan atau literatur. Tapi yang pasti ya, yang dapat dikritisi itu adalah fakta-fakta atau informasi yang
fakta yang benar atau informasi yang fakta atau kebenaran yang ada di dalam bacaan atau literatur yang dibaca. Bisa juga jika ada salah informasi dari bacaan tersebut. Itu jawaban dari saya. Mungkin bagaimana Trianda? Terima kasih, Arya. Oke. Adakah tambahan? Teman-teman? Arya, tadi jawabanmu yang terakhir apa? Maaf. Agak nggak jelas di aku. Jika ada informasi yang salah, itu bisa juga dikritisi dalam bacaan atau literatur yang dibaca tadi. Seperti itu, Pak. Nambahin dikit kok, menurutmu mungkin ya bisa jadi yang dikritisi itu kayak apa ya, kalimat-kalimatnya. Maksudnya kalimatnya itu kayak kata-katanya itu loh. Biasanya kan orang itu kalau nulis artikel atau apa itu kan ya ada yang paham benar sama kayak oh ini udah baku, oh ini belum baku, jadi gitu. Mungkin orang yang benar-benar kritis atau yang detail banget itu bakal wah ini penulisannya salah, oh ini penulisannya kayak gini salah, yang benar gini. Itu bisa jadi sih, itu bisa jadi dikritisi juga. Mungkin kayak tanda baca juga gitu kan ya. Nah ya kayak gitu-gitu pokoknya. Nah, cara penulisan, okay. cara katanya, ya kata-katanya. Apakah ada yang menambahkan lagi? Oke, untuk pertanyaan selanjutnya mungkin bisa dilanjutkan dengan teman-teman saya. Silahkan. Ini ada pertanyaan dari B39, Binar Aian Syariza. Mengapa membaca secara bijaksana, tanggung jawab, mendalam, evaluatif, analisis disebut dengan membaca kritis dan tidak yang lain? Mungkin pertanyaan ini bisa dijawab oleh Franciscus. Oke, terima kasih atas waktunya untuk saudara Arya. Oke, untuk pertanyaan dari Mas Binar. Oke. Dalam pandangan pembaca kritis, pembaca kritis memiliki suatu pengalaman tersendiri ya. Jadi pengalaman-pengalaman udah dilakuin selama menganalisa suatu bacaan, itu mereka menjadikan pedoman bagi mereka ataupun menjadi tuntutan untuk tangga mereka dalam mengkoreksi. Nah, jadi pembaca kritis yang cerdas memiliki kebiasaan analisa dengan kebijakan atas dasar fakta. Atas dasar fakta itu mereka tetap mengulik lagi dari sebuah bacaan yang kita kenal dari internet, digital, itu mereka tetap menelah secara mentah, namun sampai titik di mana menemukan fakta yang menjadikan dasar bagi mereka. Nah, para pembaca kritis perorangan memiliki hal-hal pendukung lain, ya, pendukung hal lain sendiri. Contohnya, kemungkinan dari pembaca kritis itu akan percaya jika melihat dengan kedua matanya, ya, melihat bagaimana faktanya itu secara
secara langsung, lalu mereka baru memiliki perasaan yang, oh ini beneran, seperti itu. Nah, ataupun contoh lain, itu memiliki fakta dari narasumber lama, seperti itu. Jadi, kalau secara pertanyaannya, apakah ada yang lain? Untuk jawaban saya ya kembali lagi kepada pandangan dari pembaca kritis secara perorangan. Seperti itu untuk menurut saya. Mungkin untuk Mas Binar memiliki pandangan lain yang mungkin bisa dibahas. Pak hadir ya untuk Mas Binar. Oke, kemungkinan Mas Binar lagi betulin shower. Oke, mungkin bisa kita lanjutkan untuk pertanyaan selanjutnya. Dari teman-teman saya, bisa langsung melompati pertanyaan selanjutnya. Saya izin menjawab ya pertanyaan dari kelas A dengan NIM 029 atas nama Dlieful. Pertanyaannya, apakah membaca kritis dapat kita terapkan dalam setiap kali kita membaca suatu gagasan dalam artian hal yang kita baca? Untuk jawabannya, tentunya bisa, seperti saat kita membaca laporan, artikel, atau surat-surat penting yang kita dapatkan, di mana kita harus mencari poin-poin penting dari suatu bacaan tersebut. Walaupun hal tersebut, maksudnya surat atau laporan itu sebenarnya isinya penting semua, tetapi kita kan harus mencari poin-poin atau intinya dari suatu laporan tersebut. Nah, apalagi bila kita harus meneruskan informasi tersebut kepada orang lainnya dalam bentuk presentasi online maupun offline, seperti itu. Ini jawaban saya. Bagaimana, Leo? Atau ada yang ingin menambahkan dari anggota kelompok maupun audiens sekalian yang ada di sini? Saya izin menambahkan sedikit ya. Kan tadi pertanyaannya kan apakah bisa diterapkan ke segala sesuatu, ke membaca sesuatu gagasan dalam artian semua hal yang kita baca. Ya kalau misalnya sifatnya apa itu tuh bacaannya non fiksi itu bisa, gagasan non fiksi bisa, tapi kalau fiksi mungkin nggak bisa, seperti itu. Oke, terima kasih Samara atas tambahannya. Luar biasa sekali. Terima kasih. Mungkin ada yang lain dari teman-teman yang lain? Ayo, yang ingin mendapatkan poin, ayo. Terima kasih banyak buat Tahira sama Samara. Terima kasih kembali dia. Permisi, benar kata Mbak Cutaira, mungkin ada yang mau menyampaikan aspirasi ataupun pandangan yang lebih baik, bisa langsung dicurahkan di sini. Yang penting jangan masalah pribadi ataupun masalah perasaan, karena di sini bukan tempat untuk senandung hati. Silakan untuk mungkin mau mendapat tambahan nilai bonus yang bakalan penting banget untuk hari ini, mumpung kita di sini saling berdiskusi dengan semangat. Dipersilakan. Atau mungkin ada yang kurang paham, bisa ditanyakan kepada dosen. Kalau untuk kita sebagai pemateri menjelaskan bagaimana dasarnya aja ya. Frans, aku mau nambahin yang tadi loh, pertanyaannya benar. Oh, atas nama siapa? Mbak Farhanan ya. Mungkin untuk Mbak Cutaira bisa ditulis namanya yang mau menyampaikan pendapatnya. Silakan untuk Farhanan bisa dicurahkan pendapatnya sekarang.
kan tadi pertanyaannya Binar, kenapa yang analisa-analisa itu atau apa dan sebagainya itu kenapa kok dinamakan sebagai membaca kritis, bukan membaca intensif atau bukan membaca secara apa ya, membaca teliti dan lain-lain. Kenapa harus dinamakan membaca kritis gitu? Jadi kalau menurutku kita kan kenapa disebut membaca kritis, karena di situ kita berpikir secara rasional dan kita membacanya juga pelan-pelan, nggak dengan cara membaca yang cepat kayak kita baca novel atau baca lain-lainnya gitu. Terus di situ kita juga menurut data-data benar yang katamu tadi, yang sesuai fakta, sesuai analisa kita, dan ya karena itulah kenapa kita disebut membaca kritis, bukan kayak membaca teliti atau membaca secara intensif gitu. Kalau menurutku itu kenapa disebut dengan membaca kritis, karena kita setiap membaca, setiap apa yang kita baca itu pikiran kita terbuka, terus kita juga mikirnya tuh rasional gitu. Itu aja sih tambahan sedikitnya. Sebentar. Tadi udah dibahas tuh. Udah kamu bahas. Ya udah kamu bahas, cuma tak tambahin aja. Enggak, maksudnya udah dibahas. Oh, ini Binar saya tanya. Udah. Oh, iya udah. Terima kasih. Oke, terima kasih Farhanan dan juga selamat bergabung untuk Mas Binar. Selamat bergabung, kita sudah menjawab pertanyaan sudah banyak tadi Mas Binar. Mungkin nanti bisa ditanyakan kepada teman-teman yang lain untuk pertanyaan selanjutnya. Oke, kita langsung lanjut. Setelah membahas pertanyaan dari Mas Binar, mungkin ada pertanyaan yang baru masuk ya dari saudara B035 atas nama Mega. Mungkin Mbak Nurul bisa mengungkapkan bagaimana pendapatnya tentang pertanyaan ini. Silakan. Baik, izin menjawab pertanyaan Mega. Apakah dalam membaca kritis diperlukan juga keterampilan berpikir kritis? Jawabannya itu perlu. Menurut yang saya baca itu terdapat peneliti yang menyatakan bahwa untuk dapat membaca kritis diperlukan kemampuan berpikir kritis dan juga bersikap kritis. Karena dalam hal untuk melakukan kegiatan membaca kritis dan untuk pembaca agar bisa mengolah bahan bacaan secara kritis dan analitis. Apakah teman-teman ada yang mau menambahkan jawaban? Ya, aku mau nambahin sedikit. Silahkan. Jadi kalau membaca kritis itu emang perlu ya disertai dengan keterampilan berpikir kritis, karena keterampilan membaca kritis itu tidak terjadi secara instan, butuh latihan, butuh cara pengolahan data yang tepat atau cara analisis fakta-fakta, dan harus dibuktikan kebenarannya gitu. Nggak hanya berdasarkan dengan satu atau dua sumber aja. Jadi kan kalau di era ini kan banyak ya yang berita-berita hoax itu tersebar di mana-mana. Jadi kalau untuk menyaring data-data ya emang harus berhati-hati, dan itu nggak bisa dilakukan secara sebentar atau secara instan langsung jadi, itu nggak bisa. Jadi kenapa harus punya berpikir secara kritis, ya emang dibutuhin gitu. Makasih Oke, jawabannya Farah dan Nurul. Oke, terima kasih atas Farah atas tambahannya. Saya sangat apresiasi untuk Mbak Farah, banyak sekali pendapat yang
dituangkan pada kita semuanya, dan juga berbagai pertanyaan-pertanyaan yang udah dilemparkan bukan hanya cukup ya, namun bisa membantu kita untuk mengerti bagaimana membaca kritis itu selayaknya kayak gimana. Oke, apakah ada yang mau menambahkan pertanyaan lagi ataupun kelihatannya sudah ya? Aku mau nanya, ada satu yang buat aku penasaran, boleh nanya nggak? Silakan untuk Mbak siapa ini? Oh, Mbak Julia. Oke, silakan. Kalau itu kan membaca kritis itu kan materi sekarang kan tentang kita baca kayak artikel gitu-gitu kan. Kalau misalnya dalam keadaan gitu, suatu keadaan atau peristiwa, terus kita itu untuk menyikapi selanjutnya itu bisa disebut dengan membaca gitu, membaca kritis atau enggak gitu. Dalam suatu keadaan gitu. Bukan bacaan. Paham nggak maksud pertanyaan aku? Kayak kayak kita lihat sesuatu Ya. terus kita mau mengkritisi itu, apakah itu disebut dengan bacaan kritis? Enggak gitu kan? Ya. Terima kasih Farah. Berpikir kritis. Jadi itu termasuk berpikir kritis sih menurutku. Itu berpikir kritis dan itu bisa dituangkan dalam penulisan apa ya, kayak misalkan kita menulis tapi kita juga berpikirnya tuh secara kritis gitu. Jadi kayak kita itu lihat sesuatu terus nggak serta-merta kita simpulkan gitu aja. Kita juga ambil kayak data-datanya. Oh, kalau orangnya kayak gini berarti faktanya itu kayak gini. Apakah itu benar? Kita kan cari tahu. Habis itu kita tuangkan dalam suatu tulisan. Itu termasuk kita berpikir kritis, dan ketika kita menuangkan itu dalam tulisan dan itu dibaca orang, terus dikritisi, dibaca, dikritisi, itu termasuk bacaan kritis juga gitu. Tapi kalau kita melihat sesuatu dan kita mengkritisi itu belum bisa disebut dengan bacaan kritis sih. Itu menurutku masih dalam bentuk pemikiran yang kritis gitu. Jadi sesuai fakta dan sesuai data, sesuai analisa, apa yang terjadi di situ, kita cari kebenarannya, nggak hanya dalam satu atau dua sumber aja. Ya udah, itu masih berpikir kritis gitu. Maaf ya, Rek, rame. Tapi dari pendapatku boleh disanggah, boleh disangkal, boleh ditambahin juga, atau ada yang nggak sependapat sama aku, boleh. Karena itu masih dalam bentuk pendapat kan. Kalau pendapat kan masih fine-fine aja kita utarakan gitu. Ya, teman-teman, jika ada pendapat, silakan. Boleh banget untuk teman-teman semua di sini, udah ada 47 mahasiswa bisa menyanggah pertanyaan yang sangat berbobot dan juga bagus untuk kalian untuk mengevaluasi ya bagaimana hoak-hoak kan masih kalian terima ya dari info-info yang beredar ya, info masih kayak gitu. Nah, untuk pendapat-pendapat yang diterima bisa kita tampung dan juga boleh banget dirangkum ya untuk jadi pacuan kalian dalam berbahasa dan berbicara, bisa menjadi penemu kalian untuk menemui tujuan yang lebih berbahagia, bukan tujuan untuk tersesat ya, ataupun kayak merasa kehilangan kayak gitu. Jadi tetap sadar dalam setiap pendapat itu bisa menjadi fondasi bagi pikiran kalian untuk mengerti yang makna dari membaca kritis ya. Kritis itu kalau dijabarkan bisa menjadi arti peduli ya, maksudnya kita belum menemukan tujuan yang kita dapatkan itu dalam analisis kritis. Bisa kalian ambil contoh
bagaimana keadaan dalam membaca itu perlu analisis dan juga critical thinking seperti itu. Mungkin untuk moderator sebelumnya nggak ada pendapat lagi, mungkin bisa saya serahkan kepada moderator. Selagi mahasiswa di sini sangat senang sekali, bangga dan berbahagia, tampak rileks dan flexing, mungkin bisa moderator untuk mengambil alih kelas ini sekarang. Terima kasih. Ini apakah sudah tidak ada pertanyaan lagi atau pendapat lain? Oke, sepertinya tidak ada ya. Karena sudah tidak ada, saya sebagai moderator dan kelompok 6 izin mengundurkan diri. Maaf jika ada kesalahan dan terima kasih karena sudah memperhatikan kami mempresentasikan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.